di diklik ketika user memilih jenis barang pada combo box dan mengklik button ini, maka list barang yang bernama list underscore barang BRG akan dihapus data-datanya dengan menggunakan clear, dan setelah itu dilakukan pengkondisian jika jenis barang yang dipilih adalah rokok. Yang selanjutnya, maka list barang akan diisi datanya dengan Gisamsu, Jarum Super, Starmile, Neomile, dan Signature. Jika user memilih jenis mie, maka yang akan ditambahkan ke list adalah Indomie, Supermie, Popmie, Sarimi, dan mie sedap. Yang berikutnya yang akan mempresentasikan adalah Mas Aziafan. Silakan Mas Aziafan. Ya, terima kasih Mas Arman. Berikut ini adalah cek, ada suara? Ada. Berikut ini adalah bagian kode. Ini bekerja ketika tombol total balik bayar diklik. Maka akan dilakukan proses perhitungan antara harga barang yang dikalikan dengan jumlah beli. Setelah itu hasil akan ditaruh di sebuah label yang bernama label total bayar. Bagian kode ini bekerja ketika tombol clear diklik, maka akan di-set beberapa tools seperti harga barang, jenis barang, jumlah beli, dan total bayar akan berisi kosong. Privat subkomen 3 klik. Bekerja jika tombol exit diklik, maka program akan berhenti dan menggunakan sintaks end. Privat subkomen 4. Bagian kode ini akan bekerja jika tombol add bayar diklik, dilakukan pendeklarasian variabel total sebagai string yang berisi sama dengan caption dari label total bayar. Jika DB1 kosong, maka DB1 akan diisi dengan total. Jika DB2 yang kosong, maka DB2 akan diisi dengan total. Itu seterusnya sampai dengan DB6. Dan terakhir dengan... Izin Mas Aziafan, bisa di-preview aja nggak? PowerPoint-nya di-preview aja. Di F5, di F5. Ini yang share screen Mas Arman, Pak. Baik. Begitu seterusnya sampai DB6 dan terakhir dengan else. Jika semua textbox atau penampungan total sudah penuh, maka akan dimunculkan sebuah notifikasi yang memberitahu user bahwa semua textbox sudah penuh. Privat subkomen 5 klik. Agar bekerja ketika tombol clear yang berada di sebelah kanan, proses pentingan semua total diklik, maka akan mengeset semua inputan menjadi kosong, yaitu DB1, DB6, label total beli, dan label terima kasih. Privat subkomen 6 klik. Bagian kode ini akan bekerja ketika tombol total bayar sebelah kanan diklik. Pertama dilakukan pendeklarasian variabel bernama total beli sebagai tipe data double. Setelah itu variabel ini diisi dengan hasil perjumlahan dari DB1 sampai dengan DB6. Setelah itu hasil ditaruh sebagai caption di label total beli dan terakhir dimunculkan sebagai ucapan terima kasih di label terima kasih. Ya, yang berikutnya Mas Wira Kusuma. Dipersilakan Mas Wira. Ya, terima kasih Mas Arman. Berikutnya di privat subtimer 1 timer bekerja ketika program dijalankan pada detik pertama. Akan mengisi caption dari label date dan label time, tanggal dan waktu yang akan running secara dinamis setiap detiknya, tergantung dari properties interval pada timer 1 yang disetting. Berikutnya pada privat sublist barang klik, bagian kode ini akan bekerja ketika list barang diklik. Awalnya dilakukan dua variabel, yaitu harga sebagai double dan jenis sebagai string. Setelah itu dilakukan pengkondisian jika list jenis barang yang dipilih rokok, maka jenis akan diisi rokok. Dan dilakukan pengkondisian dengan menggunakan metode select case. Jika barang yang dipilih adalah di Samsu, maka harga yang diisi dengan
12.000, maka seterusnya sampai signature. Jika list jenis yang dipilih user adalah mie, maka jenis akan diisi mie dan dilakukan kondisi. Cabang dengan select case jika barang itu Indomie, maka harga 1.500 dan seterusnya sampai mie sedap. Setelah semua kondisi selesai dieksekusi dan variabel harga dan jenis sudah diisi, maka nilai dari variabel harga ditaruh di teks harga barang dan jenis ditaruh di jenis barang, dan terakhir jumlah beli dan label total beli di set kosong untuk mereset jika user memilih selanjutnya. Dan berikut ini adalah hasil dari setiap event yang dilakukan pilih jenis barang di combo box. Kemudian pilih tambah jenis barang atau urutan add jenis. Tambah jenis barang menampilkan barang tertentu sesuai jenis pada barang pada list underscore barang. Jika barang pada list underscore barang dipilih, maka akan menampilkan harga barang dan jenis barang pada teks box di depannya. Istilah jumlah beli, kemudian klik tombol total bayar sebelah kiri. Selanjutnya dilakukan perhitungan dari harga barang dengan jumlah barang itu. Ya, yang mungkin yang berikutnya adalah Mbak Wulan. Dipersilakan Mbak Wulan. Ya, baik. Terima kasih. Klik tombol ada di layar untuk menambahkan total bayar pada data beli. Lakukan dengan langkah sebelumnya jika barang yang dibeli lebih dari 1. Ketika data beli penuh, maka akan menampilkan notifikasi berikut. Data bayar sudah penuh. Setelah barang yang dibeli ditambahkan sebelah kanan untuk menghitung total keseluruhan yang harus dibayar. Berikut aplikasi kasir setelah dimodifikasi. Terima kasih. Sekian dan terima kasih. Ya, barangkali ada teman-teman yang mau menanyakan hasil presentasi kami, dipersilahkan. Bisa dijalankan programnya, Mas, dulu. Oh ya, siap, Pak. Contohnya seperti ini, Pak. Di sini saya akan ngeklik jenis barang. Di sini ada rokok atau mie. Di sini saya akan ngeklik mie. Di sini tambah jenis barang. Di sini ada jenis-jenis barangnya, antara lain Indomie, Super Mie, Pop Mie, Sari Mie, dan mie sedap. Jika pelanggan ingin membeli Indomie, tinggal klik tombol Indomie. Jumlah beli, tinggal mau beli 1 atau 2 atau terserah yang pembeli yang mau beli. Di sini kita akan langsung ke klik tombol total bayar. Dan jika sudah hanya membeli 1 mie ini saja, kita akan klik add bayar. Di sini sudah ada data beli. Dan jika pelanggan ingin beli barang yang selanjutnya, tinggal klik kembali. Ini apapun pop mie sedap di sini ataupun ada jumlah beli 4, total bayar sekian, dan tinggal add bayar. Jika sudah, kita akan klik tombol total bayar. Dan jadilah seperti ini. Demikian yang sudah dipresentasikan. Teman-teman ada yang mau menanyakan? Iya, izin bertanya, Mas.
Ya, dipersilakan Mas Suka. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Haji dan Mas Arman dan tim ya. Izin saya bertanya sebelumnya. Ini tampilan utama aplikasinya untuk transaksi pembelian ya. Berarti untuk perhitungan uang kembali itu berarti nggak include di sini ya Mas ya. Artinya ketika nomor membeli lalu dia memberikan semisal total bayaran itu 30.000 dan memberikan uang 50, maka untuk sistem itu belum ditambahkan program untuk menghitung jumlah kembalian. Ya, betul ya Mas ya? Ya, betul sekali Mas Suka. Ya, mungkin terburu dengan deadline kali ya. Ya, betul. Artinya nanti ke depannya bisa dikembangkan lebih. Ya, insya Allah nanti akan ditingkatkan kembali. Terima kasih Mas Suka atas masukannya. Mungkin itu aja sih. Terima kasih Mas Arman dan tim. Ya, sama-sama. Terima Ya, kasih mungkin Mas Suka. Oke. Saya lihat di halaman 1 Mas, baik lagi. oh, siap. Assalamualaikum. Halo. Halo. Ya, Pak. Ya Pak, halo. Ini suara saya dari saya ya? Sebentar. Mic-nya. Suara saya terdengar dengan jelas nggak? Terdengar, Pak. Jelas, Pak. Dengar Pak. Jelas. Sebentar. Saya catat timnya sudah bekerja semua kan ya Mas ya? Sudah Pak. Yang mungkin hari ini yang tidak hadir, yang berhalangan hadir, Mas Ade Anistio, Pak. Ade Anistio ya. Iya. Oke, baik. Silakan di closing statement ya Mas. Ya. Sekian, terima kasih untuk kawan-kawan. Bila mana ada salah-salah kata yang kurang berkenan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Kelompok selanjutnya dari kelompok Febri. Sudah siapkah? Kelompok Febri. Iya Pak. Oke, baik. Akan dibuka sama Suka Hermawan. Oh, suka. Langsung saja ya, Mas. Timnya dari Mas Febri, silakan langsung dipresentasikan. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Haji dan tim. Mohon izin tim kita untuk presentasi tugas pemrograman ya. Ini kelompok kami ada Febri, ada Ika, Iis, Ella, Santi, dan juga saya sendiri. Nah, langsung saja kita. Nah, jadi di sini kami membuat aplikasi sistem penggajian karyawan menggunakan Visual Basic 6. Nah, ini berikut daftar software dalam pembuatan aplikasi. Jadi kami pertama menggunakan Microsoft Visual Basic 6 dan juga Microsoft Access 2016 untuk pembuatan database-nya. Saja kita jalankan aplikasinya. Jadi ini sudah format yang Excel ya Pak ya. Jadi udah kita running application. Nah, di sini ada form file. Jadi saya logout dulu, sorry.
Nah, jadi ini kondisi tampilan di awal. Jadi ketika kita belum login, kita tidak dapat mengakses form master, transaksi, dan juga laporan. Oke, lalu kita login. Nah, ini tampilan login aplikasinya. Saya coba masukkan usernya. Nah, oke, secara tampilan masih sama ya untuk dashboardnya. Nah, setelah kita login, di sini ada menu master yang terdiri dari admin, jabatan, dan juga karyawan. Ada juga menu transaksi yang terdiri dari penggajian dan juga laporan. Nah, di menu master, kita masuk ke form admin. Jadi admin di sini berfungsi untuk menampilkan user yang dapat mengakses ke dalam aplikasi sistem penggajian ini. Nah, semisal saya menambahkan admin 008, namanya semisal dia ya, passwordnya semisal password, dan di sini levelnya bisa admin ataupun user gitu. Kita bisa klik input. Nah, kita juga bisa mengedit. Jadi kita bisa masukkan kode admin, lalu klik enter, dia akan langsung membaca kode tersebut secara otomatis. Artinya ketika terdapat anggota ataupun admin ataupun user dengan memakai kode ini, dia akan otomatis terisi datanya, yaitu data nama, password, dan juga levelnya. Nah, ini bisa kita lakukan edit. Semisal Kurnia, kita akan ganti nama jadi Kurniasi, lalu kita pilih edit. Lalu kita pilih simpan. Nah, update data berhasil, dan bisa dilihat di admin 007, data sudah berhasil kita edit. Begitupun juga untuk fungsi delete, jadi kita bisa menyebutkan kode adminnya, kita enter, nah, kita pilih delete, kita berhasil dihapus. Nah, itu berikut fungsi dari form admin. Jadi kesimpulannya kita bisa menambahkan, mengedit, atau menghapus user di dalam aplikasi ini. Kita close. Nah, berikutnya masih sama di form admin, ada menu jabatan. Jadi menu jabatan ini adalah list seluruh pegawai ya di suatu perusahaan yang terdiri dari jabatan HRD dan juga sampai dengan jabatan OB. Jadi di sini kita bisa menambahkan jabatan baru atau melakukan edit dan menghapus jabatan yang sudah ada. Misal saya jabatan 003. Nah, ini juga langsung terisi datanya, jabatannya apa, dan juga gaji pokoknya berapa, serta uang transportnya berapa itu. Nah, semisal di sini saya lakukan edit untuk uang transport, saya dari 30.000 jadi 35.000. Nah, kita bisa edit. Nah, jabatan 003 simpan. Nah, di sebelah bawah udah terupdate ya datanya ya, di 35.000. Begitupun sebaliknya ketika kita ingin melakukan delete, kita masukkan juga kode jabatannya. Misal JBT 008, kita enter. Lalu kita simpan dulu. Kita pilih delete-nya nggak aktif. Di clear dulu, Kak. Oke, ntar. Ya, ntar. JBT 009 misal ya. Saya enter ya. Ini tetap enggak, ini nanti kita cek lagi paling. Nah, intinya itu teman-teman ya. Jadi kalau normalnya form jabatan ini berfungsi sebagai list yang berisi masing-masing jabatan di perusahaan, juga meliputi gaji pokok dan juga uang transport. Jadi kita di sini bisa menambahkan jabatan baru ataupun mengedit dan juga menghapus jabatan yang sudah ada. Nah, selanjutnya kita ke menu karyawan. Jadi di menu karyawan kita bisa menambahkan, menghapus, dan juga mengedit. Jadi sama juga seperti form-form sebelumnya. Jadi semisal NIK
8 saya tambahkan, misal namanya Isma dan kode jabatan dia akan ngerit ke pom jabatan tadi. Ya, jadi ketika kita menambahkan di pom jabatan, misal jabatan baru dia akan terbaca di kode jabatan pada pom data karyawan. Misal jabatannya sebagai staf IT, alamatnya misal Jalan Jakarta dan nomor teleponnya. Nah, kita pilih input. Nah, ini seharusnya di bawah ini bisa muncul ya, cuma line-nya ini masih terbatas jadi sampai 7 sepertinya. Nah, contoh sekarang kita clear ya, ini untuk mengosongkan textbook. Kita mengedit jabatan, misal NIK 004, kita enter. Waduh, bentar. Saya buka lagi aplikasinya, ada error di jam 01. Oke. Application. Login, admin, 1, admin. Ya, tadi masih di karyawan ya. Jadi di karyawan ini saya simpulkan saja. Jadi kita bisa menambahkan data karyawan baru, meliputi nama, kode jabatan, alamat, serta nomor telepon, dan juga kita bisa mengedit data karyawan yang sudah ada, dan juga dapat menghapus data karyawan ya. Oke, selanjutnya untuk transaksi akan dijelaskan oleh Mas Febri. Untuk Mas Febri, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih untuk Pak Suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan presentasikan penggajian. Suka running penggajian. Nah, di pengajian ini kita tinggal klik nick. Coba Suka nick. Nah, nick 001 contohnya. Nah, otomatis nanti langsung ada nama, jabatan, alamat, nomor telepon, serta gaji pokok. Nah, kita pengen tahu nih gaji karyawan tersebut berapa, tinggal kita sebutkan jumlah kehadiran karyawan tersebut selama berapa bulan, berapa hari dalam 1 bulan. Misalnya 30 hari, enter. Nah, tersebut langsung tercapai 9.850.000. Itu udah termasuk dengan potongan jam sostek yang seharga 150.000. Input Pak. Nah, simpan, data tersimpan. Jadi di sini uang transport itu dari dikali uang makan total. Jadi keseluruhan ini udah ditotalkan dari gaji pokok, uang kehadiran, transport, uang makan, tunjangan fungsional, tunjangan pendidikan, serta dikurang dari dipotong dari jam sostek setiap karyawan. Lanjut, udah. Next selanjutnya ke codingan program. Nah, pembuatan sistem gaji karyawan. Next, Kak. Data akses akan dijelaskan oleh Mas Ika Jaya Kusuma. Jauh. Yo, masuk Bang. Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Selanjutnya untuk ini pembuatan di tabel admin dengan menggunakan Microsoft Access. Jadi kami menggunakan itu Microsoft Access, dan
di fieldnya itu ditambahkan dengan kode admin, nama admin, password admin, dan level admin. Dan untuk selanjutnya, kedua untuk membuat tabel gajinya dengan field-field yang seperti ditampilkan, ada dari mulai gaji, tanggal gaji, NIK, gaji pokok, yang semuanya nanti ini akan secara di codingan akan diambil. Lanjut, Kak. Juga untuk data persediaan untuk jabatan juga seperti yang terlihat di kode jabatan yang dari pokok uang transport. Terus selanjutnya untuk codingan yang secara terperinci mulai dari ini awal akan diangkat kembali oleh rekan saya Suka. Silakan Suka. Ya, makasih Mas Eka. Oke, berikutnya struktur file Visual Basic pada proyek aplikasi kami. Jadi ini mungkin sama persis juga ya dengan teman-teman. Mungkin ada perbedaan di jumlah form dan juga modul mungkin ya. Jadi terdiri dari DB Microsoft Access dan juga form aplikasi seperti login sampai dengan menu utama dan juga modul untuk koneksi DB dan tentunya file extension VBF-nya untuk proyeknya. Oke, berikut tampilan login aplikasi yang tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi menu login ini berfungsi sebagai autentikasi pengguna atau user untuk mengakses aplikasi dan menjalankan fungsi aplikasi berdasarkan hak aksesnya masing-masing. Nah, itu yang tadi dibedakan antara admin dan juga user. Nah, berikut untuk codingnya. Jadi di function dicari data. Ini ada kalau buka DB, kita ada koneksi ke database-nya untuk memasukkan dari TBL admin yang berisi data user dan kode admin. Lalu ada juga perintah untuk memasukkan password admin. Apabila koneksi telah terbuat, maka pengguna akan langsung masuk ke dalam aplikasi dan tampil MSG box, kita tambahkan kode admin atau password salah. Nah, ini ketika terjadi kondisi pengguna salah memasukkan password. Nah, lalu ada unload me, menu utama. Jadi ketika pengguna berhasil tidak dapat atau salah login, maka dia tidak bisa mengakses menu utama dan juga menu-menu lainnya. Tapi apabila dia dapat mengakses dengan memasukkan seri credential yang benar, dia akan masuk ke call terbuka ya. Dia akan bisa mengakses form gaji karyawan dan juga jabatan. Next itu membuat menu admin. Jadi menu admin adalah menu yang berfungsi untuk mengatur pengguna aplikasi dan menentukan level akses setiap pengguna. Nah, jadi ini sesuai yang tadi saya jelaskan, ini untuk menambahkan penggunanya ya, admin ataupun user untuk mengakses ke dalam aplikasi. Kita bisa menginput ataupun mengedit dan menghapus list data pengguna pada aplikasi. Nah, berikut untuk di menu admin sendiri, berikut coding delete admin. Jadi ini fungsi pada button delete admin. Jadi kita menggunakan sub komen 3. Ini untuk perintah delete dan atau hapus. Jadi ketika kita akan melakukan penghapusan user pada menu admin, nanti dari form ini dia akan koneksi ke buka DB, lalu menggunakan hapus data string. Dia hapus data, delete from tbl_admin, dia akan memanggil tbl admin pada database untuk koneksi hapus data dan akan menampilkan MSG box data berhasil dihapus. Lalu dia akan kembali ke kondisi awal
serta dia akan call muncul data. Lalu ada juga fungsi edit admin, ini berfungsi untuk mengedit data admin yang sudah ada. Jadi pada komen 2 caption ini untuk editnya, lalu ada button simpan dan juga ada button batal di komen 4. Nah, jadi di else-nya ini if text 1 ketika pengguna tidak mengisi data, dia akan memunculkan MSG box yang berisi silakan isi data terlebih dahulu. Jadi artinya ketika data belum diisi maka edit admin tidak dapat dilakukan. Itu juga sama terkoneksi, dia memanggil DB untuk edit data, dia update dari TBL admin yang terdiri dari set nama admin, password admin, level admin, dan juga kode admin. Nah, ketika berhasil mengedit maka akan ada pesan update data berhasil, lalu akan kembali akan menghubungi kondisi awal dan juga akan menghubungi muncul data ya, kondisi setelah admin di delete. Input data, jadi input data ini adalah untuk menambahkan data admin baru ataupun user baru di pada komen 1 ini caption input simpan dan juga 2, 3 post dan 4 batal. Jadi else-nya if text 1 or text 2 or text 3. Jadi kondisi else ini ketika pengguna tidak mengisi teks 1 sampai teks 3 yang berisi data yang harus diisi untuk menginput data admin, maka nanti MSG Box akan menampilkan warning ya, silahkan isi data terlebih dahulu. Lalu yang else berikutnya untuk koneksi ke DB, dia koneksi ke TBL admin, jadi insert into TBL admin. Jadi ini menambahkan ya, karena dia input, menambahkan di TXT1, TXT2, TXT3, dan juga combo box 1. Nah, lalu ketika sudah terisi datanya, maka akan tampil MSG Box tambah data berhasil dengan setelah kita mengeklik koneksi execute tambah data. Tuh. Lalu berikutnya coding memanggil data. Untuk memanggil data ini koneksi ke TBL admin ya pada file MDB kita yang MS Access. Jadi dari form anggota ini dia akan memanggil data pada database yang terdiri dari beberapa bagian, ada txt2, 3. Jadi ketika datanya tidak terdiri dari TBL admin yang meliputi kode admin dan juga level admin, nama admin, dan juga password admin. Jadi ketika kita salah menginputkan data, maka akan muncul MSG Box data tidak ada. Gitu. Berikutnya coding admin. Untuk coding admin ini pada penggunaan level di anggota. Ini sub kondisi awal TXT1, TXT2, dan 3 dalam kondisi kosong. Dan untuk combo 1 clear. Lalu ada combo 1 add item, admin, dan user ini sebagai pembeda ya. Jadi usernya dibedakan jadi 2, ada admin dan juga user. Lalu komen 1 caption input, komen 2 edit, dan komen 3 delete, dan komen 4 close pada menu data admin. Lalu dia pada sub muncul data juga dia akan memanggil buka DB untuk koneksinya ke TBL admin. Meliputi set di data grid 1, data source. Oke, berikutnya mungkin akan dilanjutkan oleh Mas Febri. Untuk Mas Febri, dipersilakan. Terima kasih Suka. Saya akan menjelaskan tentang membuat form data karyawan. Di sini adalah form data karyawan yang berisi database karyawan meliputi nick, nama, kode, jabatan, selamat.
admin bisa mendapatkan input karyawan, mengedit, mendelete, semua secara fleksibel dengan cara Windows Form serta pendalaman tools pada VB6. Next, suka. Nah, ini berikut dengan data karyawan ya. Pas kita muncul di form data karyawan, itu dalam kondisi semula kosong semua. Jadi kita input tinggal membuka kondisi awal dengan membuka database, TBL jabatan, koneksikan. Setelah koneksikan nanti dia akan muncul kode yang kita inginkan. Next. Suka. Nah, ini cara codingan untuk menampilkan data. Kita pakai key press enter, yaitu dengan key SI sama dengan 13. Kita buka database RS karyawan, select from table karyawan dengan nama nick, teks 1, koneksi. Nah, secara otomatis nanti data tersebut mencari nama karyawan, kode jabatan, alamat karyawan, telepon karyawan. Jika tidak sesuai, nanti ada MS box, data tidak ada. Dan setelah itu, jika tidak ada, kondisi keadaan semula. Next. Dan di sini adalah form jabatan. Form jabatan berfungsi untuk mencari data-data jabatan dan besaran gaji pokok, tunjangan password untuk pembuatan menggunakan Windows Form. Nah, di sini kita juga bisa untuk menginput, edit, delete, maupun Mas Febri, waktunya 2 menit lagi ya. Oh iya Pak, maaf Pak. Ya, Nah, baik, kita langsung silakan di sini dipercepat aja aja. slip gaji. Iya, langsung di slip gaji. Nah, ini di slip gaji kita untuk transaksi ya seperti saya bilang tadi, kita cukup hanya mencantumkan nick karyawan tersebut, nanti otomatis tuh udah ada namanya, jabatan, alamat, nomor telepon, gaji pokok. Nah, jadi kita cuma hanya input jumlah kehadiran karyawan tersebut. Jika karyawan tersebut berapa, 30, kita input aja. Ini dengan contoh 26. Jadi langsung otomatis terisi. Ya, dan ini jumlah gaji pun sudah dipotong dari jam sostek. Next ke slip gaji. Ini dengan apa? Nomor otomatis. Slip gaji otomatis. Kita dengan urutan string ke 10, terus dengan urut 0001 teks gaji urut kita hitung. Jadi kita kodenya itu GJ ditambah angka yang kita inginkan itu berapa. Jadi entah secara otomatis angka tersebut muncul. Kita input, muncul lagi dengan angka yang baru. Next. Dan ini juga cara untuk buka database gaji karyawan dengan combo 1, TG gaji, dan muncul nick. Nah, ini dengan cara muncul nick, kita mencari di tabel karyawan dengan koneksi. Dengan key press, select tabel jabatan, form jabatan, dan uang. Di sini uang transport, yaitu uang transport dikali dengan kehadiran. Jadi dikali. Next, gaji bersih. Ini adalah untuk membersihkan ketika kita setelah kelar menginput gaji. Next. Simpulannya jadi sudah Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Febri. Oke, saya mau list dulu. Yang tidak hadir hari ini dari timnya Mas Febri siapa? Hadir semua kah? Lagi kendala Pak, beberapa ada siapa yang namanya? bisa lagi di jalan, itu Lela, Santi, sama Iis. Lela, Santi, Iis lagi di jalan berhubung, jadi nggak bisa ikut. Lela, Iis ada Iis ada. Oh ya. Iis ada. Iis ada. Lela, Iis ada. Mana Iis? Iis, mana Iis? Belum join audio ya.
Iis, mana Iis? Iis Krisna. Halo. Iya, betul, Pak. Halo, Tunjukin Iya, Iis Pak. Krisna. Oh, oke, baik. Soalnya dari tadi Mas Suka sama Febri aja. Oke, terima kasih. Oke, langsung aja dari teman-teman yang lain. Jika ingin bertanya ke timnya Mas Febri, dipersilakan. Ada yang ingin bertanya kah? Izin bertanya, Silakan, siapa dari? Mas Suka atau Mas Febri? Itu kalau Abdurrahman ya? ya, Oke, itu silakan. kalau sampean itu buatnya apa yang di codingnya tadi, di caption tadi itu harus di input manual ya, yang simpan, delete gitu ya, nggak dirubah variabelnya langsung di properties gitu. Itu kalau yang kita kerjain di input manual, Mas, gitu. Mungkin juga Oh. bisa kerjakan sesuai yang tadi di mana yang dimaksud Mas Aji ya? Di properties. Iya, betul. Iya, kayak kelihatannya kayak agak repot gitu ya, ke input manual di coding gitu ya. Nanti perform gitu jadi input terus gitu kalau ada yang butuh komen itu. Iya, betul. Sebenarnya kita selingi sih, Mas, ada yang di properties, ada juga yang langsung di form-nya. Jadi kita relate ke si pembuat tututnya. Oh, Gitu. oke. Siap-siap, Mas. Siap. Mas. Terima kasih ya. Ya, sama-sama. Makasih, Mas Abdurrahman. Oke, bagus masukan tuh dari Mas Abdurrahman ya. Mungkin saya biasa main di VBNet atau VB biasa main? Mas Suka. Kebetulan Pak, ini baru juga ya bagi teman-teman tim kita untuk VBNet maupun VB ini Pak gitu. Jadi kita masih namanya newbie Pak. Ya, nggak apa-apa, bagus. Tapi dari aplikasi sudah bagus. Ini aplikasi modifikasi atau buat dari awal? Buat dari awal Pak, gitu. Sudah bagus lah kalau buat dari awal. Beberapa kita modif sih kayak tampilan dan ini ya Pak. Sip. Dan saya rasa sudah cukup jauh itu. Ini kalau saya buat aplikasi sudah mungkin agak komplit ya, bisa diterapin gitu. Ya, karena nanti kalau VB tinggal diterapkan ke VBNet, logiknya sudah dapat, kan? Tinggal bikin cash flow aja nanti diterapkan. Kalau Anda bikin rancangan kan tinggal dibikin UML-nya atau flowchart-nya. Karena dari sistem tadi saya lihat sudah bagus. Gitu. Oke Pak, ya baik Pak, siap Pak. Sip. Terima kasih timnya Mas Febri dan Mas Suka. Silakan di closing statement Pak. Oke, lanjut aja ya. Sekarang timnya dari M. Ihsan Dawami. Udah ready? Belum? Baik, Pak. Ready, Pak. Oh, ready. Silakan dari timnya Mas Ihsan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompoknya Mas Ihsan. Sini ada Sabto Daya Hadi Saputra, ada Muzani Rudi, ada Ihsan Damawi, ada saya sendiri Rafael Stihardi, Maulana Abdul Ghani, dan Anjas. Kemudian next Mas, dilanjutkan oleh Mas Sabto ya. Terima kasih Raka. Inilah aplikasi yang kedua. Aplikasi ini sendiri dari label yang berisi nama, karyawan, jabatan, gaji, status tunjangan, pajak gaji bersih. Untuk sebenarnya label karyawan, jabatan, status, menggunakan combo untuk memilih opsi lain. Dan sisanya menggunakan text box. Di paling bawah terdapat tiga button. Satu, hitung. Hitung untuk mendapatkan hasil gaji bersih dari tiap karyawan. Dua, cancel. Cancel untuk menghapus
atau batal data gaji karyawan. 3. Exit. Exit untuk keluar dari aplikasi hitung gaji karyawan. Kita lanjut ke Ihsan. Silakan. Baik, terima kasih. Berikut adalah contoh input aplikasi hitung gaji karyawan. Telah terinput data dari karyawan PT dengan kode karyawan, jabatan, status pernikahan, gaji, tunjangan, pajak, dan gaji bersih. Karyawan yang sudah berstatus menikah mendapat tunjangan lebih daripada yang belum menikah. Gaji karyawan mendapat tunjangan dari perusahaan sesuai dengan kebijakan perusahaan. Gaji bersih yang diterima karyawan dipotong 15% untuk pajak. Kemudian berikut langkah-langkah mengisi data hitung gaji karyawan. Pilih kode combo pada kode karyawan, kemudian combo pada jabatan, kemudian pada status, maka hasil gaji terisi otomatis setelah mengisi kode karyawan, nama, jabatan, gaji bersih akumulasi dari pemotongan gaji. Kemudian tampilan opsi combo, pilihan dari kode karyawan untuk menyesuaikan data karyawan yang akan diinput. Ketiga, ketika menekan combo pada label jabatan, akan terdapat opsi pilihan jabatan yang sesuai dengan data karyawan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Maulana Abdul Ghani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan codingan perintah dari tiap fungsi bottom dan text box-nya. Dan ini tampilan yang pertama itu ada tampilan codingan combo kode karyawan dan jabatan karyawan. Ketika coding combo 1 dengan privat, kemudian combo 1 ada di item untuk menampilkan list item atau kode karyawan. Bisa disebut 01 dan berikutnya. Untuk opsi pertama dan kode seterusnya sesuai dengan daftar karyawan. Untuk combo 2 ada di item untuk jenis jabatan. Dan combo 3-nya ada item status pernikahan. Kemudian akhiri dengan and submit untuk mengakhiri perintah pada program combo yang dijalankan. Dan selanjutnya codingan untuk tiap fungsi bottom dan text box. Tampilan codingannya pada nominal gaji, nama, data karyawan, status pernikahan. Beri perintah private sumbu, kemudian coding cash, nama jabatan, teks 2-nya, nominal gaji karyawan, kemudian select. Beri perintah teks 4. Teks ini untuk memberi perintah memotong pajak sebesar 50% dari teks 2 gaji karyawan. Untuk save jika sudah selesai memberi perintah pada aplikasi tersebut, pada tombol combo 1 memberi perintah untuk mengisi nama karyawan sesuai kode karyawan atau maupun nik karyawan dengan cara privat set kemudian select case combo 1. Contoh case 1 yaitu ada teks 001 nama karyawan dan seterusnya. Select bila untuk sudah selesai mengisi kode karyawan dan nik karyawannya. Akhiri dengan unselect, yaitu akan dilanjutkan oleh Mujani. Terima kasih. Ya, untuk selanjutnya adalah fungsi button dan text box. Tampilan coding untuk mengosongkan pada combo dan teks 1, 2, 3, dan 4, hasil gaji bersih karyawan dan tombol exit atau keluar. Beri perintah untuk mengosongkan pada combo dan label dengan cara privat sub, kemudian combo 1.text sama dengan dikosongkan, combo 2.text
combo 3.txt sama kosong, teks 1.txt sama dengan kosong, teks 2.txt sama dengan kosong, teks 3.txt sama dengan kosong, teks 2.txt. Fokus kontrol input pada combo 1 atau kode karyawan dengan cara combo 1.set fokus jika sudah akhiri dengan answer. Lalu pada Izin, Mas. Halo. Bisa Ya, langsung Pak. dijalanin aja aplikasinya, Mas Iksan? Oh iya Pak. Ya, siap. Waktunya tinggal 4 menit lagi. Oke, siap. Baik, Pak. Iya, oke. Bentar. Baik, saya akan menjelaskan dari aplikasi sederhana untuk menghitung gaji karyawan PT Sukajadi. Nah, jadi di sini ada kode karyawan, ada pilihannya. Kalau kita klik itu akan muncul beberapa kodenya. Misal kalau kita angka 001 maka akan tertera nama ya, di situ ada Sabto. Kemudian kita pilih di bawahnya ada jabatan. Ini ada beberapa opsi: produksi, quality control, engineering, PPIC, core lab, dan admin. Jadi untuk produksi misalnya contoh kita klik produksi, maka akan tertera di sini gajinya ya 4.500.000. Karena pajaknya mungkin kita bikin pajaknya terlalu besar 15%, mungkin bisa nanti akan diperbaiki. Jadi di sini tertera ada status. Di sini status itu optionnya ada beberapa yang kita sudah presentasikan tadi, ada menikah dan belum menikah. Jadi kalau belum menikah itu belum ada tunjangannya, kalau sudah menikah jadi ada tunjangannya ya. Tunjangannya di sini ada. Jadi kalau sudah nanti kita akan klik dihitung, maka akan tertera gaji bersihnya. Untuk tombol cancel kalau kita mau menghapus jadi bisa hilang semua. Terus ada tombol exit untuk keluar ya. Jadi itu contoh sederhana dari aplikasi menghitung gaji karyawan kita. Baik, sekian dari kelompok kita, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Untuk sesi bertanya silahkan teman-teman kalau ingin ada yang ingin ditanyakan. Iya, izin bertanya Mas Raka dan tim ya. Baik Mas. Nah, silakan. Ya, terkait perhitungan gaji kan kita memasukkan kode ya, lalu memasukkan nama gitu kan. Nama otomatis ya. Cuma yang saya lihat untuk jabatan sendiri enggak otomatis gitu. Artinya ketika kita membuat data karyawan ya dengan kode sekian, itu kan otomatis ada jabatannya. Lalu case-nya pada sekarang adalah kita harus memilih jabatan sendiri, artinya enggak otomatis gitu. Dan itu berarti enggak terotomatisasi ya Mas ya untuk jabatannya sendiri di programnya masyarakat dan tim gitu. Iya Mas, jadi kita Betul. masih manual karena mungkin kita konsepnya masih PT kecil-kecilan ya Mas. Iya, Jadi betul. Jadi untuk kita manual sih, jadi tidak terotomatis. Iya, betul. Jadi cuma ini aja, berarti kan ada kemungkinan celah aja dari adminnya itu kesalahan memilih jabatan, sehingga untuk alokasi gaji juga bisa mungkin miss, itu aja sih Mas. Mas, siap Mas. Makasih Mas. Iya, oke. Makasih Mas Raka dan tim. Oh iya, sama-sama Mas Suka. Baik, terima kasih. Itu masukan buat PT Sukajadi. Di daerah mana nih, Mas Raka? Ya, Pak. Halo? Ya. Di daerah mana PT Sukajadi ini?
Mungkin di daerah timur ya Pak, mungkin masih daerah Jawa Timur. Oh, bukan di PT-nya masyarakat. Part siapa ini? Suka jadi. Jadi PT-nya PT ini aja Pak, PT kecil-kecilan aja Pak, kayak kita bikin CV gitu. Jadi Kalau PT udah lumayan lah kalau CV iya kan. sih, iya. Ya kan? Ada lah, kalau PT udah agak lumayan sebenarnya sih. Walaupun mungkin nggak terlalu besar, ya kan? Gitu. Iya Pak. Oke, masukan tuh ya kalau buat manual mungkin ya memang pengaruh ya, apalagi kalau salah ngeklik jabatannya manajer, gajinya di bawah, repot nanti. Ya kan? Ya, apalagi hubungannya dengan gaji bahasanya agak sedikit. Ini masukan dari suka udah bagus ya. Oke, masyarakat ada tim yang tidak masuk Kita ada hari ini? semua kecuali Mas Anjas Pak. Anjas ya. Semuanya hadir ya? Hadir Pak. Oke, sudah masuk semuanya. Oke, silakan di closing statement. Oke, di close aja. Oke, sudah semua ya. Ini timnya Andi, Pak Andi, Ajiavan, Febri Kurniadi, dan M. Ihsan. Oke, untuk next, berapa kelompok lagi yang belum? Ya, kelompoknya siapa nih yang akan maju di minggu depan gitu aja saya masukkan. Oke, nggak tahu. Oke, mungkin nanti saya statement di ini aja ya, di Zoom ya, untuk kelompok yang nantinya akan maju. Apabila ada yang kurang, nanti tinggal dimasukkan saja. Ya, minggu depan tinggal sisa kelompok yang belum masuk. Sehingga saya seharusnya ini bisa terbentuk 4 kelompok lagi ya, untuk maju di minggu depan lagi. Ya, ini nilai-nilai untuk Zoom di hari ini sudah saya masukkan ya. Tentunya masing-masing kelompok tidak semua sama nanti ya. Nah, apabila mungkin kok ini A dapat A atau B dan sebagainya pasti akan berbeda ya, walaupun masuk dalam satu kelompok. Kalau saya iri-irian nanti ya, karena mungkin kemampuannya juga masing-masing berbeda. Oke, lanjut nanti di Ibu virtual ya, saya akan sediakan untuk form upload untuk apa namanya, PowerPoint dan aplikasi, mohon diupload saja untuk pertemuan di hari ini ya. Nanti di virtualnya masuk ke praktikum ya, bagian praktikum ya, bukan mata kuliah dasar komputer dan pemrograman ya. Ya, jadi masuk ke praktikum dasar komputer, nanti bisa kalian upload untuk pertemuan di hari ini. Oke, cukup sekian dari saya. Ada pertanyaan lagi nggak? Izin tanya Pak, untuk uploadnya itu perwakilan atau gimana Pak per kelompok Oh, itu? perwakilan aja Mas. Oke, siap. Ya, perwakilan aja, nggak usah semuanya ya. Dan siapa ya. Jadi ada 4 Siap. kelompok yang maju, jadi ada 4 orang aja yang memasukkan ya. Ya, siap. Makasih Gitu. Pak. Siap. Ada lagi? Pak, izin bertanya Pak. Silakan. Kebetulan apakah ada alternatif IDE selain Visual Basic ya, VB6 untuk untuk nge-compile Visual Basic? Alternatif, maksudnya alternatif gimana Mas Rizky? Kebetulan saya ada kendala di Windows saya, belum bisa itunya Visual Basic-nya. Oh, mungkin jangan di Mas Rizky aja, kan ada tim kelompoknya gitu ya. Bisa pakai laptop yang tim teman yang lain gitu. Ada bentrok mungkin ya di aplikasi. Mungkin kalau misalnya ada VB6 dan VB.NET mungkin kadang-kadang bisa agak bentrok biasanya di framework-nya mungkin ya gitu. Nah, jadi nggak harus di laptopnya. Kalau misalnya terjadi bentrok, salah satunya selain pindah ke laptop teman bisa dipartisi. Oh, nggak mau ya, tapi itu mungkin butuh waktu ya. Sebenarnya cepat juga mempartisi satu di Windows atau lagi mungkin di aplikasi apa gitu ya. Di OS yang apa.
lebih enak mungkin di temennya bermasalah nggak dengan aplikasi VB6-nya gitu. Itu aja sih mungkin solusinya lebih cepat. Jadi jangan bekerja sendiri ya, Mas Rizky ya. Gitu. Iya, Kerjanya baik. secara tim. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada lagi? Yang lain? Oke, jika tidak ada, saya cukupkan sekian. Terima kasih. Sampai bertemu nanti di minggu depan untuk yang belum presentasi seperti biasa ya, jam 4 ya, sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.